Ada salah satu unit yang diincar banyak orang, harga cuma 30 juta. Daihatsu Grand Max Blind Van tahun 2010. Eksteriornya kalau menurut gue C, interiornya masih terkategori cukup baik, mesinnya terkategori cukup baik. Nah ini guys, mobil yang menurut gue masih like new dan ini masih worth to buy nih. Di depan kita nih ada, dan ini mobil pasti akan diincar banyak orang sih kalau menurut gue. Masih bau showroom, masih baru banget nih guys. Lanjut, ada dua mobil inceran di sini. Kita akan cek dulu yang Xenia, yang satu lagi ada Avanza ya. Sudah turun harga nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Dozo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21, yaitu Dozo Otomotif. Kali ini gue lagi ada di Balai Lelang Legoas dan kita akan coba nge-review nih unit-unit yang akan dilelang pada event lelang berikutnya, untuk teman-teman biar dapat update-nya nih dari Dozo21. Tapi kalau mau lebih update lagi, teman-teman langsung cek di deskripsi video gue ini, ada informasi lengkap tentang Balai Lelang Legoas. Dan juga ada link video tentang tata cara lelang ala Dozo21 di deskripsi video gue ini, biar teman-teman nggak kebingungan gimana cara ikut lelang. Buat teman-teman yang ingin update dari Dozo21, jangan lupa follow Instagram dan juga TikToknya Dozo21 biar mendapatkan update feeds harian dari Dozo21. Ada unit-unit menarik apa aja di Balai Lelang Legoas pada event lelang kali ini? Ikutin aja terus video gue ini sampai selesai. Semoga bisa menjadi informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke teman-teman, ada satu unit mobil yang masih sisa nih, yang diincar-incar banyak orang, harga 30 jutaan. Nah ini dia nih, sisa tinggal satu untuk event lelang berikutnya. Ada Daihatsu Grand Max Blind Van tahun 2010 nih jatuhnya nih. Nah ini tahun 2010 ini masih ada sisa satu, kemarin ada 7 ya, 3-nya 2012 dan ada 4 unit 2010 dengan pajak hidup dan kondisinya masih serba C. Rencana di opennya nih di harga 30 juta guys. Jadi buat teman-teman yang tertarik, jangan lupa nih update-nya di Balai Lelang Legoas. Tinggal sisa satu nih untuk Grand Max Blind Van buat teman-teman yang butuh operasional, mesin masih sehat, interior eksterior masih terkategori cukup untuk beroperasional. Nah untuk 2010 ini kondisinya apa adanya ya kalau untuk di eksterior dan interior. Kalau di bagian eksterior ini ada beberapa kusam, baret-baret bodi ya. Terus di bagian headlampnya sebelah kanannya ini sudah kusam. Kalau yang sebelah kirinya masih cukup oke. Velg masih kaleng nih bawaan pabrikannya dengan kondisi ban kurang lebih 30-40%. Nah ini sisanya ada beberapa penyok-penyok, baret-baret, ya wajar pemakaian ya, karena ini juga ada X sticker. Nah ini adalah kondisi di bagian belakangnya. Ada beberapa penyok-penyok juga, tapi masih oke. Untuk di bagian stop lampnya masih terkategori cukup sih kalau menurut gue nih guys. Nah kalau di bagian sisi sebelah kanan, ya ini apa adanya, tapi masih oke sih kalau menurut gue, namanya juga mobil operasional. Sedikit kita intip di bagian interiornya. Oke guys, kalau kita lihat di bagian interiornya, untuk joknya ini sudah banyak sobek-sobek ya, karena ini X dari operasional PT. Lalu kalau di bagian layout dashboardnya masih terkategori cukup sih kalau menurut gua, karena ini kilometer atau odometernya udah kurang lebih di 100 ribuan up. Untuk di bagian kulit setirnya ini sudah agak menipis, tapi masih terkategori cukup. Di bagian plafon ya apa adanya juga, harus ada beberapa touch up lagi, dan di bagian door trimnya. Tapi kalau di bagian interior sih kalau gue bilang masih terkategori cukup lah. Oke nih, sisa tinggal satu guys. Jadi buruan teman-teman update-nya di Balai Lelang Legoas nih, di Legoas Indonesia, atau langsung download aplikasinya di App Store atau di Play Store dengan ketik Legoas Indonesia. Ada salah satu unit yang diincar banyak orang, harga cuma 30 juta. Daihatsu Grand Max Blind Van tahun 2010. Pajak masih hidup, odometer kurang lebih di 100 ribuan. Eksteriornya C, interiornya C, mesinnya terkategori C dan mesin rawatan. Dan ini siap untuk beroperasional. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Legoas. Ada sisa tinggal satu Grand Max Blind Van tahun 2010 manual transmission. Oke guys, kita lanjut nih ke unit berikutnya. Ada unit yang masih fresh nih, ada beberapa nanti kita akan review. Salah satunya yang pertama di depan kita nih ada Toyota Agya G manual transmission tahun 2015. Warna putih, masih shiny banget nih, dengan odometer masih 40 ribuan. Pajaknya masih hidup sampai bulan Februari 2022 nanti. Dengan catatannya plafonnya kotor, fendernya ada beberapa yang penyok, tapi hanya itu catatannya. Masih grade B nih menurut inspektor dari Balai Lelang Legoas. Kita langsung akan cek aja, dan ini di open di 75 juta rupiah. Nah ini seperti apa kondisinya, kita akan cek. Kalau untuk di bagian eksterior masih kondisi oke, hanya aja beberapa baret-baret kasar di bagian lips dan bumper nih. Jadi ini paling butuh touch up sedikit. Headlamp, fog lamp masih oke, termasuk garnish di bagian fog lamp. Velg ini masih bawaan dari Agyanya, dan bannya ini kondisinya kurang lebih 40% nih. Jadi masih cukup layak pakai, masih terbilang presisi untuk di nut-nutnya.
Nah, di bagian sisi sebelah kiri dari depan ini bempernya agak sedikit kurang presisi aja, kayaknya ada bekas kena nih, jadi agak sedikit penyok ya. Nah, ini jadi harus di repair lagi. Kalau untuk bagian sisanya ada beberapa baretan kasar. Lalu untuk di bagian sisa-sisanya nih ya masih terkategori cukup presisi lah. Nah, kita lihat di bagian belakangnya untuk stop lampnya ini masih cukup baik banget ya. Terus udah ada spoiler sama wipernya nih masih cukup oke. Belum ada sensor parkir di bagian belakang, dan di kondisi bagian belakang catnya sih masih cukup oke nih kalau menurut gua. Nah, ini ada beberapa noda aja di bagian bumper belakang. Coba kita langsung cek aja untuk di dalamnya. Oke guys, di sini kita lihat cek di bagian interiornya wajar ya. Untuk di bagian armrestnya ini sudah kusam. Kalau untuk yang tipe-tipe tahun 2020 sampai 2021 ini sudah warnanya gelap, jadi agak kurang terlihat kalau misalnya kusam kayak gini. Cuman kuncinya biasanya nih ditutup dengan stiker atau dicat ulang. Nah, untuk di bagian interiornya sudah disarungkan seperti ini ya, warna kuning hitam, jadi agak cukup cerah. Ini adalah layout dashboardnya, masih kondisinya terbilang cukup sih kalau menurut gue. Tekstur di bagian karet setirnya masih terbilang cukup baik. Sudah ada 2 airbag ya untuk di bagian passengers dan juga di setir drivernya. Untuk konsol tengah dan kompartemen ini masih cukup baik nih guys. Nah, kalau kita lihat dari sisi plafon agak sedikit kusam aja, tapi kondisinya sih masih terkategori oke lah kalau ini. Kalau di bagian interior sih cukup baik ya menurut gue. Oke nih, jadi buat teman-teman yang tertarik, di depan kita nih ada Toyota Agya tipe G, manual transmission 1000 cc ya, tahun 2015. Warnanya putih, masih terbilang cukup shiny. Odometer masih di 40 ribuan. Pajaknya masih hidup sampai bulan Februari 2022 nanti. Eksteriornya kalau menurut gue C, interiornya masih terkategori cukup baik. Mesinnya terkategori cukup baik nih guys. Dan ini di open di 75 juta rupiah. Kalau menurut gue untuk harga dasar dan kita misalnya mendapatkan harga dasar sih masih terbilang ya mepet-mepet lah. Buat teman-teman yang tertarik, khususnya end user nih, ada mobil compact nih, irit dan juga harganya masih under 80 jutaan. Langsung aja cek di Balai Lelang Legoas untuk mendapatkan update dari Balai Lelang Legoas. Oke, lanjut di unit berikutnya. Fresh juga nih, baru masuk kemarin. Pas masuk kita beberapa kali review dan ini datanya sudah cukup lengkap dan sudah verifikasi. Langsung aja kita cek. Di depan kita ada Suzuki Ignis tipe GX automatic transmission. Ini salah satu tipe tertinggi dan ini mobilnya build up ya, langsung dari India guys. 1200 cc automatic transmission tahun 2020. Odometernya nih masih 8 ribuan nih guys, jadi masih kecil banget. Pajak masih hidup sampai bulan Januari 2022 nanti. Catatannya di sini ada sedikit penyok di bagian quarter belakang. Terus body kitnya ada beberapa yang baret nih, tapi baret pemakaian ya. Dan ini sisanya masih terkategori cukup oke. Eksteriornya masih terbilang cukup baik, interiornya B, mesinnya terkategori B. Masih terbilang cukup istimewa. Di open memang masih di bawah harga pasar, di harga 105 juta rupiah, dengan kondisi masih cukup baik. Dan ini masih bau showroom nih sebenarnya, cuman kita cek aja dulu. Ini untuk kuncinya sudah dapat 2 dan jelas seperti ini ya. Nah, kita lihat tipe GX. Tipe GX di sini nih ada dual tone ya, di atasnya warna agak silver, termasuk di bagian cangkang spion. Ini masuk ke warna biru dongker. Untuk di bagian headlamp, fog lamp masih oke. Velgnya nih masih bawaan pabrikannya dengan kondisi ban masih 70-80%, ternyata masih cukup baik banget nih. Masih terbilang cukup presisi. Ini hanya butuh cuci poles lagi, sisanya udah oke banget nih. Nah, ini sudah ada stiker ya, jadi misalnya ini untuk pelindung di bagian bawah, jadi biar nggak baret. Tapi di bagian over fendernya nih sudah pernah nyerempet, tapi ini masih minor lah kalau menurut gua. Nah, kalau di sisi belakangnya stop lamp masih oke, ada 4 titik sensor parkir pabrikan ya di belakangnya. Terus sudah ada semi diffuser warna silver juga, dan ini aksesoris dari Suzuki-nya langsung. Defogger untuk kaca belakang dan belum ada spoiler, tapi wipernya di sini masih cukup oke nih. Masih ada roof rail di bagian atasnya. Dan kita cek nih di bagian sisi sebelah kanannya masih terkategori cukup baik ya, masih oke banget. Kita langsung coba intip nih di bagian interiornya seperti apa. Ini langsung disambut dengan kemewahan sih kalau menurut gua nih di Ignis. Nah, ini bagian interiornya masih bau showroom. Untuk di bagian joknya nih durable seperti ini dan oke banget sih kalau menurut gua ya. Plafon masih cukup bersih. Untuk di bagian belakang joknya masih oke banget nih. Dan di bagian door trim termasuk di dashboard ini ada 2 warna atau dual tone seperti ini, warna putih dan juga warna hitam, sporty banget ya. Di bagian cluster meternya kalau kita cek sudah ada MID juga, dan ini ada gambar mobil. Oke, kita coba nih. Masih grace banget, masih oke. Nah, ini monitornya sudah double din bawaan dari Suzuki-nya langsung. Untuk di bagian AC-nya, panel AC-nya ini sudah full digital. Kita juga sudah ada auto ya di sini ya. Dan ini ada beberapa tipe hembusan angin nih. Kita bisa lewat sini.
Untuk di bagian atas nih masih cukup oke, ada beberapa sedikit noda nih, ini masih minor, sisanya sih masih oke nih kalau menurut gua guys. Nah, untuk di bagian spionnya sudah retractable dan juga sudah electric mirror, termasuk di sini ada power window ya. Lalu ada beberapa fitur di sini untuk security parking dan juga ada level untuk di bagian headlampnya. Headlampnya bisa ngarah ke bawah sampai ke atas, jadi ada level 1 sampai level 5. Nah, lalu di bagian setir ini juga sudah ada switch steering wheelsnya, masih berfungsi dengan baik. Di bagian penyambungan tengah ini ada power outlet ya. Di sini ada power outlet 12 volt dan di sini juga ada USB dan auxiliary. Nah, ini sangat dibutuhkan dan ini juga udah cukup lengkap. Automatic transmission, dan ini mobil pasti akan diincar banyak orang sih kalau menurut gue. Masih bau showroom, masih baru banget nih guys. Ini kalau gue bilang sih masih terbilang cukup oke ya. Mesin masih halus, masih oke. Nih kalau teman-teman lihat masih ada stiker QC-nya. Nah, jadi ini masih terbilang cukup baru banget nih guys. Masih bau showroom banget loh. Nah, ini guys, mobil yang menurut gue masih like new dan ini masih worth to buy nih. Di depan kita nih ada Suzuki Ignis. Ini 1200 cc, mobilnya terbilang irit ya, dan ini adalah salah satu musuhnya dari Pertamina karena memang irit banget nih. Ini tipe GX, tipe yang tertinggi tahun 2020, automatic transmission. Odometer masih di 8.000-an, jadi masih like new, di dalam masih bau showroom. Dengan eksteriornya menurut gue masih cukup baik, interiornya masih B, masihnya terkategori B nih guys. Masih terbilang cukup istimewa. Dan ini worth it nih, masih di open di harga 105 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di Balai Lelang Legoas. Jangan sampai ketinggalan nih, ada mobil yang masih like new dan masih worth to buy di depan kita nih. Oke guys, mobil keluarga berikutnya di depan kita nih ada Suzuki R3 GL 1400 cc manual transmission, yang ini tahun 2018, warna abu-abu metalik seperti ini, dengan odometer sudah di 143 ribuan. Pajaknya mati nih di bulan 5 2019, dengan catatan plafon kotor, sarung jok sobek, door trimnya kotor, ada bumper di bagian depannya ada yang bolong sedikit ya, terus ada renggang. Ini menurut gua eksteriornya C, interior C, mesinnya terkategori di C nih kalau menurut gua, dan ini di open di harga 112 juta rupiah. Kita coba langsung cek aja. Kalau untuk harga sih 112 juta sih agak-agak mepet sih kalau menurut gua, karena ini tahun 2018 dengan pajaknya yang juga mati di tahun 2019 nih guys. Cuman nggak apa-apa, kita cek aja. Kalau misalnya masih unsold, kemungkinan besar nih mobil harganya akan turun drastis. Nah, kalau di bagian eksterior sih gue bilang masih terbilang cukup ya, cuman ada beberapa bagian kusam di bagian fender sebelah kanan dan juga panel pintu sebelah kanan depan sampai ke panel pintu belakang. Nah, ini memang velgnya masih OEM, tapi ada beberapa baret-baret di bagian velgnya. Kondisi ban kurang lebih sekitar 40%-an. Headlamp, fog lamp masih terbilang cukup oke. Di bagian grillnya chrome sih, tapi sudah ada ornamen stiker karbon seperti ini nih guys. Lalu kalau kita cek ada beberapa baretan-baretan pemakaian di bagian quarter, dan sisinya nih masih terbilang cukup presisi untuk nut-nutnya. Lanjut, kita cek di bagian belakang sudah ada reflektor tambahan. Lalu untuk di bagian stop lamp masih oke, 2 titik sensor parkir di bagian belakang, spoiler dan wiper masih oke ya. Nah, kalau kita lihat di bagian sisi sebelah kiri dari mobil ini sih masih terasa cukup oke. Kita langsung coba cek. Nah, di bagian depan sebelah kiri ini masih ban serep, cuman ban utamanya masih ada di belakang karena bannya bocor ya. Oke, coba kita intip di bagian interiornya. Ini sudah ditambahkan dengan, biasanya sih chrome ya, tapi ini handle pintunya dikasih warna hijau, jadi agak aneh sih kalau menurut gua. Oke, langsung kita intip di bagian interior. Sudah ada kusam ya di bagian door trimnya, dan ada beberapa kusam juga nih di bagian armrestnya di door trim. Lalu di bagian setir sudah agak sedikit menipis, walaupun masih oke, masih kenceng karena odometer juga udah di 140 ribuan. Layout dashboard sih masih terbilang cukup oke. Kalau di bagian joknya nih masih sarungnya ada beberapa sobek dan tambelan seperti ini nih guys. Tapi kalau di trim bawaan pabrikannya masih cukup oke, durable seperti ini. Ini di bagian layout tengahnya masih bawaan pabrikan semua. Sun visornya juga masih plastikan, tapi di bagian plafonnya nih agak sedikit kusam ya. Nah, ini adalah di bagian jok belakang masih oke, masih lengkap ya. Di belakang juga joknya dilipat, masih ada ban serepnya juga bawaan dari OEM-nya untuk velgnya. Lalu kalau gue bilang di interior sih masih cukup oke. Nah, ini jadi di bagian interior ada beberapa kusam, jadi butuh di touch up sedikit atau di salon lagi biar lebih oke lagi sih kalau menurut gua.
Oke guys, jadi buat teman-teman nih yang lagi nyari R3, ini ada nih di depan kita nih ada R3 GL manual transmission 1400 cc tahun 2018, warna abu-abu metalik seperti ini. Odometernya memang sudah di 140 ribuan. Sayang pajaknya jadi PR di bulan 5 2019 kemarin nih. Jadi teman-teman harus kalkulasi lagi. Exterior C, interior C mesinnya terkategori di C, dan ini di open di 112 juta rupiah. Memang masih agak cukup mepet, tapi kalau teman-teman estimasinya masuk untuk end user, langsung aja cek di Balai Lelang Legoas. Ini harga pasarannya sih masih di 120-an atau 130-an. Buat teman-teman yang tertarik, langsung aja cek di Balai Lelang Legoas atau langsung cek aja di App Store atau di Play Store handphone teman-teman semua, ketik aja Legoas Indonesia untuk mendapatkan update dari aplikasinya Balai Lelang Legoas. Oke guys, lanjut ada dua mobil inceran di sini. Kita akan cek dulu yang Xenia, yang satu lagi ada Avanza ya. Sudah turun harga nih. Kita cek dulu. Di depan kita nih ada Daihatsu Xenia R manual transmission 1300 cc tahun 2018. Odometernya sudah di 160 ribuan dengan pajak mati di bulan Januari 2020 kemarin. Catatannya plafon sobek, terus karpet dasar juga sobek, sarung jok ada beberapa yang sobek, central power window rusak, dan di sini mudguardnya sudah nggak ada. Spionnya ada beberapa yang pecah. Eksteriornya C, interior C mesin terkategori di C. Diopennya di 107 juta rupiah. Kita langsung cek aja untuk di bagian eksteriornya. Ini kalau tipe R harusnya sih velgnya sudah alloy ya, tapi di sini velgnya velg kaleng. Dengan kondisi di bagian headlamp dan fog lampnya masih terkategori cukup. Grillnya juga masih oke. Nah, untuk di bagian bodinya, catnya nih ada beberapa baretan-baretan kasar, termasuk di panel pintu depan sebelah kanan nih. Ini sayang banget nih. Ini sudah baret banget, jadi harus di repair lagi. Agak dalam nih, jadi harus di repair dan di repaint. Sisanya, nah ini panjang ke belakang, tapi di bagian ke belakangnya quarter, sisanya masih cukup oke dan masih cukup presisi. Nah, kalau di kondisi belakangnya ada juga baretan kasar di bagian bumper bawahnya, 2 titik sensor parkir. Stop lamp masih oke, masih ada reflektornya lengkap. Belum ada spoiler, tapi di sini wipernya masih oke ya. Ini sayang banget nih ada beberapa baretan-baretan kasar juga. Lanjut kita cek di bagian kirinya, bumpernya juga sudah baret-baret seperti ini. Mudguardnya sudah rusak yang bagian belakang sebelah kiri. Velgnya sayang oplosan nih kayaknya nih, velg kaleng seperti ini dengan kondisi ban rata-rata 20-30%, jadi agak kurang cukup layak pakai menurut gua. Ada beberapa penyok-penyok kecil dan baret-baret pemakaian, dan kondisinya sih ya seperti ini. Nah, ini dia di bagian spionnya yang pecah, jadi ini juga harus diganti nih guys. Oke guys, lanjut di bagian interiornya. Ini dia nih, joknya sudah sobek, tapi di bagian trim bawaan pabriknya durable seperti ini, warna brown masih oke banget. Untuk di bagian tengahnya, head unit masih bawaan pabrikan, double din seperti itu, manual transmission, layout dashboard masih oke, setir agak sedikit menipis ya, plafon agak sedikit kusam, ada beberapa karpet dasar yang sobek, tapi sisanya masih terkategori cukup sih kalau menurut gua. Nah nih, buat teman-teman yang nyari mobil keluarga, di depan kita nih ada Daihatsu Xenia tipe R manual transmission 1300 cc tahun 2018. Odometer di 162 ribuan. Pajak mati di bulan Januari 2020 kemarin. Eksteriornya menurut gua C, ada beberapa PR ya, yang baret-baret kasar dan juga baret-baret pemakaian. Interiornya C, mesinnya terkategori C. Dan ini di open di 107 juta rupiah. Memang harganya masih cukup worth it, tapi buat teman-teman yang kalkulasinya masuk, termasuk pajak dan perbaikannya, langsung aja hubungi Balai Lelang Legoas dan ikut lelangnya nih guys. Oke, yang sudah turun harga nih ada di sebelahnya Toyota Avanza tipe E. Ya, sudah turun harga dari yang lelang sebelumnya. Nah, ini di depan kita nih ada Toyota Avanza E manual transmission tahun 2016. Odometernya di 121 ribuan nih guys. Pajak mati di bulan 6 2022 nanti, dan ini BPKB-nya ready guys. Ada catatannya, plafonnya sedikit kotor, ban serepnya sobek, list plang ada sedikit penyok, dan fendernya ada yang penyok. Dan ini di open sudah turun harga di 109 juta rupiah. Ini tahun 2016, kita cek aja nih, eksteriornya C, interior C mesinnya terkategori di C, di harga 109 juta rupiah. Kalau dilihat dari bagian eksteriornya, headlamp masih kondisi oke, belum ada fog lampnya ya. Terus di bagian velgnya nih semuanya kaleng dengan ada tutup dop seperti ini, dengan kondisi bannya kurang lebih sekitar 30%-an. Masih terbilang cukup presisi, ada beberapa baret-baret pemakaian aja, dan sisanya sih masih cukup oke ya, termasuk di bagian quarter. Nah, ini di bagian kondisi belakang, stop lamp masih terbilang cukup, belum ada sensor parkir, masih polosan seperti ini ya, dan belum ada spoiler juga, tapi wiper masih oke, dan ini masih cukup shiny nih catnya nih, jadi tinggal pakai aja sih kalau menurut gua. Di bagian sisi sebelah kirinya nih memang masih cukup oke, tutup dop plastik belakangnya ini sudah nggak ada, dan ada beberapa baretan kasar di bagian panel pintu sebelah kiri bawah. Lalu di bagian list plangnya ini agak sedikit penyok, tapi nggak terlalu parah ya. Nah, ini di bagian penyoknya, dan sisanya sih masih terbilang cukup presisi.
Oke guys, ini adalah di bagian interiornya masih sarung jok seperti ini, masih oke, masih belum ada yang sobek-sobek. Lalu di bagian dashboardnya masih bawaan pabrikan, head unit double din pabrikan dengan kondisi setirnya sudah agak menipis karetnya tapi masih oke. Layout dashboard masih oke, plafon agak sedikit kotor, tapi sisanya ini masih terkategori cukup sih kalau menurut gue di bagian interiornya. Nah ini guys, jadi ada dua mobil inceran, semoga sih memang harganya cocok buat teman-teman. Di depan kita nih ada Toyota Avanza tipe E, manual transmission 1300 cc tahun 2016, warna silver nih guys, dengan odometer 121 ribuan. Pajaknya panjang nih, bulan 6 2022 nanti BPKB nya ready. Exterior C, interior C mesinnya terkategori di C, dan ini di open sekarang di 109 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Legoas guys. Oke teman-teman, jadi mungkin sekian aja nih informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang Legoas pada siang hari ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan juga bermanfaat buat teman-teman semua. Ada mobil murah mulai dari 30 jutaan, jadi teman-teman langsung pastikan aja cek di Legoas Indonesia. Download aplikasinya di App Store atau di Play Store handphone teman-teman semua. Follow Instagram dan TikToknya Dozo21 biar mendapatkan update harian terbaru dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus channel ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off, gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.